Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu teman yang lain ikut join. Um, じゃあ、皆さん、おはようございます。皆さん、お元気ですか? Semua baik, dalam keadaan sehat? Sehat ya. Ya, semoga semua sehat dan keadaan kembali normal lagi dan kita bisa bertemu di sekolah. Oke, sebelum Sensei masuk ke materi, kita sudah melewati 7 bab ya. Kalau tidak salah dari awal udah sampai yang pertemuan kemarin itu udah 7 bab yang kita pelajari. Kalau untuk ulangan umumnya, di awal ini saya sampaikan, ulangan umum itu kita akan bahas materinya kalau bisa, ya kalau bisa, seharusnya kalian sampai di bab 12. Jadi kalau dalam pertemuan kita nggak bisa nyampe ke bab 12 secara video conference ini, berarti nanti mungkin di e-learning saya akan kasih tugas yang kedua untuk memberikan materi yang belum bisa tersampaikan lewat video conference. Ya, jadi materinya bisa dipelajari di sana. Untuk tugasnya juga tidak terlalu banyak akan saya berikan. Jadi mungkin tugasnya hanya beberapa saja karena dalam dalam pertemuan video conference ini udah tiap akhir bab sensei kasih tugas. Ya. Oke, itu yang pertama bisa sensei sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya biar waktu kita efisien, jadi karena materinya lumayan padat, jadi kita mulai saja. Kyodai Hakkao Benkyu Shimashou. Jadi hari ini kita belajar bab 8, di mana judulnya Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Nah, judulnya tentang toilet ada di mana? Nah, kalau pertanyaan masuk toilet, berarti itu mencakup di kehidupan sekolah. Karena di sekolah kan biasa yang harus ada itu kan pasti toilet harus ada ya. Itu krusial itu. Jadi pasti harus ada. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bab 8 tentang letak suatu tempat. Intinya kita mempelajari letak suatu tempat. Oke, perhatikan slide. Next. Nah, perhatikan gambar. Mite kangaimashou. Mari kita lihat dan pikirkan sama-sama. Dari yang gambar sensei tampilkan, kira-kira ini bangunan apa ya? Gedung apa ya? Kira-kira ini gedung apa? Yang pasti udah baca. Di sini ada tulisan SNAM 31. Nah, ini sensei ambil di Jakarta ya. Fotonya Jakarta. Oke. Nah, jadi kalau sudah ada foto seperti ini, berarti kita membahas tentang kehidupan sekolah. Ya, tentang sekolah. Nah, ini bangunan sekolah yang ada di Jepang, sedangkan ini bangunan sekolah yang ada di Indonesia. Yang warna hijau berarti ada di Indonesia, yang warna putih berarti adanya di Jepang. Oke, kalau di Jepang bangunannya semua bertingkat ya, nggak ada yang tidak gitu, karena mereka kekurangan lahan di sana. Jadi semua bangunan pasti bertingkat dan masing-masing tingkat ini punya tingkatan kelasnya masing-masing gitu. Ya, kalau di Jepang. Oke, next. Nah, kite ikimashou. Ya, kite ikimashou. Coba kalian lihat dulu di sini, dengarkan bersama-sama atau mari kita saksikan bersama-sama. Di sini sensei tampilkan beberapa gambar karena kita bahas kehidupan sekolah. Berarti apa aja sih yang biasanya ada di sekolah? Nah, itu dia. Tempat apa sih biasanya yang ada di sekolah? Dah?
Yang pertama itu ada ruang kelas. Nah, ini ruang kelas. Ini saya ambil gambar Jepang ya, di Jepang ya. Kalau di Jepang ruang kelas mereka seperti ini. Jadi satu meja, satu kursi untuk satu orang. Jadi bukannya mejanya didempet, enggak. Karena satu ruangan itu maksimal hanya 20 orang. Enggak boleh lebih dari itu. Ini kalau kehidupan di Jepang ya. Terus gambar yang kedua ini adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan. Ini ruang kelas, ini perpustakaan. Kemudian ini adalah lapangan. Lapangannya nyatu dengan sekolah, jadi nggak pisah. Dah. Kemudian ini adalah lorong yang mau masuk ke kelas. Kelas apa, kelas apa. Nah, di atas gambar ini udah ada ini apa namanya, nama kelasnya. Ini kelas apa, ini untuk kelas apa, kelas apa. Udah. Next, berikutnya. Nah, di sini ada pemandu dan tamu. Ada pemandu, ada tamu. Oke? Kalian bisa ikuti dari rumah. Sensei bacakan. Ya, yang pertama adalah kyositsu. Kyositsu. Kyositsu itu artinya ruang kelas. Kalau nggak tahu, bisa buka bukunya dulu. Di buku ada. Itu bab 8, cari halaman 30. Ya, di bukunya cari halaman 30. Di sana sudah ada. Dah, gambar yang pertama ini bahasa Jepangnya adalah kyositsu. Kyositsu itu adalah ruang kelas. Nih, lanjut. Ada toshoshitsu. Ini bacanya toshoshitsu. Toshoshitsu itu artinya perpustakaan. Dah. Lanjut, ada kote. Kote. Kote ini artinya lapangan atau halaman. Bisa. Tapi halaman untuk sekolah ya. Kalau di Jepang tuh lapangan sama sekolahnya nyatu. Jadi mereka nggak nyari tempat lain untuk berolahraga karena udah di sekolah itu udah ada semua lapangan komplit. Mau itu saka, mau itu bareboru, basketboru, badminton dan lain sebagainya. Mau itu lapangan untuk sepak bola ada, voli ada, segala macam ada lapangannya. Jadi mereka nggak keluar dari areal sekolah karena mereka sekolahnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ya, kalau di Jepang tuh sekolahnya 8 pagi sampai 4 sore, Sabtu libur. Dah. Ini disebut dengan kote. Lanjut, ini roka. Roka itu gang. Gang, kalau gang apa ya? Terusan gitu. Dari satu kelas ke kelas lain kan itu ada jalan untuk masuk ya. Itu disebut dengan roka. Ya, bahasa Jepangnya adalah roka. Sudah? Next, lanjut. Nah. Koko wa kyositsu desu. Nah, di sekolah ada banyak ruangan. Mari kita belajar menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Nah, ini salah satunya. Koko wa kyositsu desu. Ini salah satunya akan kita pelajari nanti. Dah. Lanjut. Kite masho. Dengarkan. Dah. Di sini ada gambar ya, satu ruangan, kemudian ada tulisan kepala sekolah. Berarti ini ruangan kepala sekolah. Bahasa Jepangnya adalah kochositsu. Bahasa Jepangnya adalah kochositsu. Sudah? Lanjut, berikutnya. Nah, ini. Biasanya kalau kalian istirahat di habis jam pelajaran selesai itu untuk istirahat, pasti kalian biasanya pergi ke kantin. Kalau kantin, bahasa Jepangnya tetap kantin.
Udah? Kantin, tetap dia kantin. Ya. Next. Nah, nih. Ini juga gambar yang ada di Jepang yang Sensei ambil ya. Ini nomor 7, yang nomor 7, gambar nomor 7 ini adalah UKS. Jadi UKS-nya di Jepang seperti ini. Dokter ada, perawat ada. Jadi dokter langsung ada. Jadi enggak guru yang menangani, tapi memang tim medis yang menangani, memang dokter yang menangani. Tiap sekolah itu punya 1 dokter, punya 2 perawat. Kalau di Jepang ya. Ini kalau UKS, bahasa Jepangnya Hokensitsu. Untuk tempat tidurnya juga disetting sesuai dengan tingkatan sekolah. Kalau SD biasanya masih gambarnya anak-anak. Kalau SMP udah nggak ada gambar-gambar itu sudah nggak ada. Kalau SMA juga udah nggak ya, dia lebih mengarah seperti di rumah sakit kalau UKS-nya ya. Ini kalau di Jepang ini krusial sekali, penting sekali karena ketika olahraga terjadi cedera itu langsung dapat penanganan. Dah, ini disebut dengan Hokensitsu. Lanjut, gambar nomor 8, di sini adalah ruang guru. Nah, begini ruang gurunya kalau di Jepang ya. Jadi enggak ada yang namanya tertutup, jadi semua terbuka. Jadi satu guru dengan guru yang lain bisa komunikasi langsung dia. Ya, kita sebut dalam bahasa Jepang ruang guru kita sebut dengan shokuin shitsu. Shokuin shitsu. Nah, ini adalah ruang guru. Lanjut gambar nomor 9. Nomor 9 ini adalah toilet. Kalau toilet di Jepang begini, laki-laki perempuan beda tempat. Biasanya berseberangan. Sebelah kanannya laki-laki punya, sebelah kirinya perempuan punya. Jadi mereka nggak nyatu. Terus setiap satu masuk ke toilet itu ada 5 atau 6 yang berjejer ya untuk toilet. Jadi kalau ada yang lebih dari 1 orang ke toilet jadi bisa. Dah, ini disebut dengan toire. Toire itu bahasa Indonesianya toilet. Kemudian ini ruang tata usaha. Tempat kalian bagian administrasi. Kalau di Jepang seperti ini kayak di bank dia, ruang tunggunya kayak di bank. Ya. Ini bahasa Jepangnya jimushitsu. Jimushitsu. Jimushitsu itu artinya ruang tata usaha atau ruang TU. Ya, next lanjut. Nah, Nihongo de iimashou. Mari kita ucapkan dalam bahasa Jepang. Ini Sensei kasih bahasa Indonesianya, nomor 1 sampai 7 dulu. Tempat belajar. Apa bahasa Jepangnya tempat belajar? Tempat kalian belajar. Yaitu kyositsu, yaitu ruang kelas. Tempat belajar itu ruang kelas. Bahasa Jepangnya kyositsu. Kemudian, ruang yang selalu ada guru. Berarti ruang guru. Ayo, Ade Karisma. Ya, silakan. Ade Karisma Yanti. Nomor 2, bahasa Jepangnya apa? Di-mute aja, di-mute aja. Nah, banyak yang mau tampil ya. Oke. Di-mute aja ya. Di-mute.
Oke. Pada berebut. Oke. Ini satu-satu dulu ya. Nah, nanti ada lagi pertanyaan yang bisa kalian jawab. Nanti di bagian belakang ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ya, ini yang pertama ada tempat belajar. Tempat belajar itu kyoshitsu. Kemudian ruang yang selalu ada guru. Ruang yang selalu ada guru itu disebut dengan shokuin shitsu. Tempat siswa saat sakit. Nah, berarti UKS. UKS bahasa Jepangnya hoken shitsu. Tempat bayar SPP, berarti ruang tata usaha, jimushitsu. Tempat berolahraga, di mana tadi tempat orang berolahraga? Kote. Tempat yang ditulis dengan katakana. Tempat di mana ditulis dengan huruf katakana. Ya tahu. Toire. Tulisannya kan pakai katakana di sana, yaitu toire, toilet, toilet. Ya. Nomor 6 ini toilet. Tempat yang paling bersih di sekolahmu. Nah, sekolahmu sekarang. Kalian sekarang ditanya, tempat yang paling bersih di sekolah kalian tuh apa? Belum tahu karena belum sempat ke sekolah. Atau belum bisa jawab. Oke, nanti pas di sekolah ya, tempat yang paling bersih itu di sekolahmu tempat apa? Udah? Next, lanjut. Toire wa doko desu ka? Nah, ini. Toire wa doko desu ka? Mari kita memandu tamu dengan bahasa Jepang. Saat memandu, apa yang akan dikatakan? Apa yang akan ditanyakan tamu? Biasanya apa yang dikatakan dan apa yang ditanyakan oleh tamu. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar. Gambar stick ya. Yang pertama ada kata koko. Bukan koko sama cici ya, bukan ya, bukan kakak laki-laki, kakak perempuan, enggak. Untuk orang Tionghoa enggak. Ini koko, koko ini maksudnya adalah menyatakan tempat yang menyatakan letak. Dalam bahasa Jepang dibaca koko atau sebutannya koko, kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan di sini. Artinya di sini. Udah? Kemudian, gambar yang kedua. Nah, ada kata soko. Soko itu artinya di sana. Nanti saya jelaskan gambarnya. Ya. Kemudian, gambar yang ketiga. Ini kita sebut dengan asoko. Ada koko, ada soko, dan ada asoko. Koko artinya di sini. Dah? Soko artinya di sana. Asoko artinya di sebelah sana, jauh. Ya, maksudnya jauh itu sama pengertiannya seperti kore, sore, are, ya. Kalau koko berarti letaknya ada di dekat si pembicara. Kalau soko letaknya ada pada lawan bicara. Tempatnya itu. Kalau asoko letaknya itu jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara. Itu kita menggunakan kata tunjuk asoko. Udah? Koko, soko, dan asoko itu adalah kata tunjuk untuk menunjukkan tempat. Dipakai untuk menunjukkan tempat. Udah ngerti ya? Nah, ini yang biasanya dipakai untuk menanyakan tempat atau menyatakan letak. Ini yang akan kita pakai dalam konsep nanti, kalimat nanti. Dah, next, lanjut. Nah, kata tunjuk tempat. Nah, itu kan sudah ada di atas. Kata tunjuk tempat. Berikutnya. Ada anak berpikir, doko? Nah ini. Nih,
Ini bacaannya doko. Doko itu adalah kata tanya. Kata tanya yang artinya di mana. Ya, doko itu artinya di mana. Yang biasanya dipakai untuk menanyakan suatu tempat. Nah, doko di mana? Doko desu ka? Nah, itu sopannya begitu. Nah, kalau jawabannya ingin mengacu pada koko, koko, soko, dan asoko, maka kata tanya yang kita pakai adalah doko. Doko itu artinya di mana? Di mana? Oh, jawabannya di sana. Di mana? Jawabannya di sini. Di mana? Jawabannya lagi di sana jauh. Nah, itu caranya menjawab. Jadi kalau kata tanyanya adalah doko, jawabannya bisa koko, bisa soko, dan asoko. Bisa mengerti? Bisa ya? Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada gambar kantin. Tadi bahasa Jepangnya kantin ya tetap kantin. Ya. Kemudian wa, isi wa dia. Kita masuk ke pola kalimat ini sudah. Sensei tampilkan gambar. Gambar Sensei tampilkan, bukan tulisan. Kantin wa asoko des. Ya, ini polanya. Sudah? Kantin wa asoko des. Di gambar ini kan gambarnya gambar kantin. Berarti dia menyatakan tempat. Kemudian kalau gambar yang ini kata tunjuk, di mana kata tunjuk masih ingat kalau yang dilingkari itu jauh dari pembicara lawan bicara, berarti dia asoko. Ya, asoko. Kantin wa asoko des. Artinya kantin ada di sana. Itu artinya. Kantin ada di sana. Dah? Lanjut. Nah, ada gambar perpustakaan. Bahasa Jepangnya apa? Perpustakaan. Tosho shitsu. Ingat ya, perpustakaan bahasa Jepangnya tosho shitsu. Sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Tambahkan wa. Tosho shitsu wa. Itu jadinya. Terus, nah. Nih, bahasa Jepangnya soko des. Ini soko ini karena letaknya ada pada lawan bicara. Berarti tempatnya adalah soko. Ini yang dilingkari, yang dilihat ya. Soko. Tosho shitsu wa soko des. Tosho shitsu wa soko des. Perpustakaan ada di situ. Itu artinya. Perpustakaan ada di situ. Dah? Perpustakaan ada di situ. Lanjut. Gambar lagi. Nah, ada kepala sekolah. Ruang kepala sekolah apa? Ruang kepala sekolah? Kocho shitsu. Ruang kepala sekolah itu kocho shitsu. Sama, lakukan hal yang sama. Isi wa. Habis itu, nih, asoko. Ini gambar asoko ya. Di mana letak tempatnya itu jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara.
Kocho shitsu wa asoko desu. Ya, sensei ulang. Kocho shitsu wa asoko desu. Yang artinya ruang kepala sekolah ada di sana. Dah? Oke, next. Lanjut. Ini ada UKS. Bahasa Jepangnya Hoken Shitsu. Hoken Shitsu wa koko des. Ini koko nih gambarnya karena letaknya yang dilingkari hijau ini berada pada pembicara. Jadi kata tunjuknya adalah koko, artinya di sini. Dah. Hoken shitsu wa koko desu, artinya UKS ada di sini. UKS ada di sini. Oke. Nah, dalam posisi seperti yang di atas ini bisa kita balik dia. Dibalik bisa. Kata tunjuk pertama, tempat berikutnya itu bisa. Ini gambarnya kan sensei balik ya, dengan gambar tempat yang berbeda. Udah? Ini tadi UKS wa koko desu. Sekarang sensei balik tempatnya. Kata tunjuknya sensei taruh di depan. Tempatnya sensei taruh di belakang. Jadi kalau bahasa Jepang gimana jadinya? Jadinya soko wa kyoshitsu desu. Itu jadinya. Soko wa kyoshitsu desu. Artinya juga berbeda. Kalau yang bagian atas ini artinya UKS ada di sini. Kalau yang di bawah itu artinya di sana adalah ruang kelas. Tuh. Ini gambarnya kan beda nih, atas bawah gambarnya berbeda. Udah ngerti? Udah, cuma kalian letaknya aja dirubah. Kata tunjuknya taruh di depan, kemudian ruangannya taruh di belakang. Itu bisa. Artinya menjadi adalah dia. Udah. Di sini adalah ruang belajar. Itu misalkan. Di sana adalah ruang kepala sekolah. Nah, itu jadinya kalau posisinya kalian rubah. Bisa ngerti? Anggukkan kepala kalau bisa. Oke. Lanjut. Kikimasho. Nih, kikimasho nih. Siswa berjalan bersama tamu memandu di sekolah. Ruang apa yang ditanyakan oleh tamu? Nah, ini nanti nih ya. Dah, ada perpustakaan, ada ruang guru, ada ruang kelas, ada UKS, toilet. Ini juga sama. Ya, ada tata usaha, kepala sekolah, halaman, kantin, dan toilet. Dah, di sini A, ini B, ini C, ini D. Nah, kalau yang ini lebih ke Kikitori nanti. Karena audionya, ininya sensei nggak bawa, maaf. Jadi ini nggak bisa kita pelajari. Mungkin nanti kalau di kelas ketemu, bisa kita pelajari sama-sama. Ya, ini kita pending dulu. Ya, next dulu. Nah, ini langsung jawabannya nanti ya. Dah. Sekarang kita ke Hanashimasho. Mari berbicara. Nah, di sini adalah gambar ruang perpustakaan. Ya, ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan bahasa Jepangnya apa tadi? Ruang perpustakaan Toshoshitsu. Ya, Toshoshitsu. Oke.
Kalian bisa baca. Koko wa tosho shitsu desu. Koko wa tosho shitsu desu. Di sini adalah perpustakaan. Ya, di sini adalah perpustakaan. Itu artinya. Dah? Si tamu jawab apa? So desu ka? Nah, ini. Yang dijawab, oh begitu ya. Itu artinya. So desu ka? Oh begitu ya. Karena dia tahu informasinya ketika dikasih tahu oleh si pemandu gitu. Jadi jawabannya adalah so desu ka. Ini dalam percakapan biasa kita pakai. Dah? Lanjut. Hanashimashou. Yang kedua. Gambarnya ruang guru. Ruang guru itu shokuin shitsu. Bahasa Jepangnya shokuin shitsu. Ada yang nanya nih, tamu nanya. Koko wa nan desu ka? Di sini apa? Di sini adalah tempat apa? Jadi si pemandu jawab shokuin shitsu desu. Ya, koko wa nan desu ka? Shokuin shitsu desu. Ini kebalikan yang tadi ini. Udah? Next. Itu nanti bisa kalian pelajari. Ada mai, ada ushiro. Oke. Doko di mana? Nah, ini kita bahasnya ke ini ke bab 9 ini udah ya. Ini nanti ini di pertemuan berikutnya, mai ushironya ini. Oke, kita lanjut ke sini saja. Ya. Bisa dilihat tampilannya? Bisa? Bisa kalian lihat? Bisa. Oke. Nah, contoh percakapan. Contoh percakapan. Ya. Koko wa shokuin shitsu desu. So desu ka? Habis itu, koko wa nan desu ka? Koko wa nan desu ka? Jadi, jawabannya apa? Koko wa nan desu ka? Jawabannya, koko wa kote desu. Kote, ini kote, halaman. Sumimasen. Kantin wa doko desu ka? Kantinnya ada di mana? Nah, ini dia jawabannya. Ada di sebelah ruang guru. Atau ada di belakang ruang guru. Arigatou gozaimasu. Ie, do itashimashite. Nah, ini nanti akan kita pelajari kalau sudah kita sampai di bab 9. Jadi kita potong dulu yang kalian pelajari cuma koko, soko, asoko saja dulu ya. Nanti baru di bab 9 lanjutannya ada mae, ada ushiro depan, belakang, samping. Nah, itu di bab 9 itu. Untuk sekarang kalian mempelajari untuk koko, soko, dan asoko saja dulu. Di sini, di sana, dan di sana jauh. Bisa ngerti? Bisa? Lanjut, refleksi materi pembelajaran 1. Ini kita next. Dah. Ini juga kita next dulu. Nih, penilaian diri. Nah, ini kita masuk ke penilaian diri. Kalian bisa nilai diri kalian sendiri. Dah? Nih, tugas kalian nih sekarang. Penilaian terhadap diri kalian sendiri. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Ada 4 standarnya.
Ada sangat setuju, ada kurang setuju, dan tidak setuju. Yang pertama, memahami kosakata ruang atau tempat dan kondisi ruang sekolah. Apakah kalian Oke, apakah kalian memahami? Jawab setuju. Kalau kalian memahami sekali, jawab sangat setuju. Kalau kalian tidak terlalu memahami, jawabnya apa? Kalian nilai diri kalian sendiri ini. Mengerti? Mengerti? Anggukkan kepalanya. Bukan sensei yang menilai, tapi diri kalian yang menilai. Udah? Oke. Dapat memandu tamu di sekolah. Nanti kalau ada tamu datang ke sekolah nanya tentang ruangan. Pakai di sini, di sana, di situ. Bisa nggak nanti kalian mandunya? Jawab. Dah. Kalau bisa kalian, dapat kalian berarti sangat setuju. Kalau setuju aja berarti kurang lagi dikit. Nah itu. Kemudian bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan sekolah. Apakah kalian bertanggung jawab kalau ada kerusakan, mau memperbaiki, bantu gurunya mau memperbaiki? Nih, dah? Misalnya kalau ada ruang kelas, apakah kalian mau coret-coret tuh ruang kelasnya? Apa meja kalian tulis-tulis? Nah itu. Nih, nilai diri sendiri. Kemudian, komentar mengenai pembelajaran bab ini. Silahkan tulis komentarnya. Komentar kalian mengenai pembelajaran yang sekarang yang judulnya Toire wa Doko desu ka ini gimana menurut kalian? Sulitkah? Gampangkah? Apakah menarik? Atau kosakatanya apakah menarik? Apakah mudah dipahami? Dan lain sebagainya. Silahkan kalian tulis komentar kalian di bawah. Di lembar nomor 5. Jadi bisa difoto dulu ya. Bisa di screenshot dulu. Nanti biar bisa dikerjakan di buku latihannya. Paham? Paham ya? Oke. Kalau sudah pas sekali pembelajaran kedua gurunya udah datang. Kita selesainya 8.35 ya. Oke. Di pertemuan berikutnya untuk tugas yang di bab 8 ini tugas kalian yaitu penilaian diri. Saya tekankan lagi sekali yaitu penilaian diri tugasnya. Udah? Sudah mengerti? Sudah. Nanti di bab 9 baru kita refleksi. Refleksi materi pelajaran 8 dan 9. Ya, untuk bab sekarang tidak dulu. Tugas kalian cukup ini saja. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang bertanya lagi? Ada? Tidak. Kalau tidak jawab geleng kepala. Biar nggak terlalu banyak suara yang saya dengar. Tidak, oke. Sudah mengerti penjelasan sensei? Anggukkan kepala kalau sudah. Oke, kalau sudah, karena mujikang negara sudah waktu, desne, ja koremade sesemua kata warimashou. Kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ne minasan, ja mataimashou. Mari kita bertemu lain kali lagi. Karena tadi nggak ada panganjali, sekarang nggak ada penutupnya juga ya. Oke. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini.